Imajinasi orang Manggarai adalah juga imajinasi budaya, sebab terpatri dan menjadi nilai-nilai budaya. Karena itu beragam imajinasi yang ada mendapatkan sokongan budaya yang luar biasa. Imajinasi langkah sentala ubah yang pulang atau pakai calon gerwan song bembang ngeretan, juga tampang ranga mese bekek dan lain-lain misalnya, adalah gambaran impian bersama yang mencita-citakan sosok manusia ulet, hebat, unggul, kokoh, dan lain-lain. Sosok dambaan semacam itu sangat multidimensional karena merangkum seluruh dimensi utama dan penting kehidupan yang apabila dikontekskan dengan kekinian zaman berarti punya cakrawala pengetahuan luas, membuat orang-orang kita hitang gerak lalu terhindar dari tragedi bolot serentak piawai cacam bolot KMBO. Juga punya potensi ekonomi yang memadai sehingga sanggup memenuhi kebutuhan pokok yang lazim kita sebut bengkoveki, hangbara, dan seterusnya. Dan punya integritas diri yang mantap sehingga tidak terombang-ambing dan dipimpong oleh si pisopok atau sumir somor KMBO. Dengan singkat, imajinasi di atas merupakan ideologi kehidupan yang mendambakan orang Manggarai menjadi manusia bernas berkualitas tinggi. Berbagai cita-cita hidup di atas merupakan impian kolektif yang berada di ruang publik selain di ruang privat atau keluarga. Maka ruang publik kita adalah ruang tumbuh dan terpeliharanya imajinasi kolektif orang Manggarai. Di ruang publik itu, semua orang terpanggil untuk menjaga dan merawat impian kolektif dengan menciptakan iklim dan suasana kehidupan sosial yang kondusif demi mulusnya perjuangan mewujudkan cita-cita langkah saintala dan lain-lain. Konsekuensi percaturan di ruang publik berlangsung dengan kecenderungan kuat untuk terlibat dalam proses pendidikan sosial guna mencegah munculnya sikap dan perilaku buruk masyarakat. Dan secara konkret, pendidikan sosial itu mengambil rupa dalam bentuk kontrol spontan yang keras terhadap perangai-perangai yang tidak berkenan dari segi moral sosial. Perangai keras kepala yang konyol melahirkan kontrol dengan stigma etis buta sempulah. Perilaku menipu mendatangkan stigma lombe-lambet sebagai mekanisme kontrol. Demikian mencuri langsung divonis dimidamak, tidak bertanggung jawab dicap banggar welang, pelintut pelantut atau pelin-pelan dihujat lomi-lamit. Sikap dan perilaku tersebut merupakan musuh bersama sehingga total dilawan. Mental dimaksud jelas menggagalkan cita-cita setinggi langit yang ada, sebab memerosotkan mutu manusia Manggarai secara luar biasa, bahkan sampai jatuh ke dalam wujud paling ekstrim, yaitu Atta Bapa. Atta Bapa adalah sisi sebelah dari manusia bernas berkualitas tinggi yang diimpikan dalam idiom langkah sentala. Karena itu, ruang kehidupan bersama proaktif mencegah kejatuhan orang Manggarai menjadi Atta Bapa. Disitulah konteks kehadiran stigma etis yang disinggung kali lalu seperti loilait, lomilamit, dimidamak, bincilangang, bako bengot, buta sempula, dan seterusnya. Stigma etis merupakan bentuk penyadaran keras terhadap pribadi-pribadi yang melakukan kesalahan fatal yang kalau tidak segera dihentikan amat potensial merusakkan jati diri manusia dan pada gilirannya bisa menyebabkan impian sang bembang pakai caler gagal total. Kegagalan berskala besar berdampak nyata pada hancurnya generasi penerus dan masa depan Manggarai. Maka harus dilawan mati-matian dengan memberikan stigma moral etis hingga kesadaran etis bisa pulih, lalu putra-putri kita selamat dari kemerosotan mutu alias Atta Bapa. Di sini Atta Bapa merupakan konsep sosiologis acuan pendidikan budaya kita. Jadi tidak ada kaitan dengan fakta Atta Bapa yang menderita gangguan mental bawaan.
Dengan demikian, berbagai stigma moral etis yang ada bisa dilihat sebagai strategi kebudayaan Manggarai untuk mengedukasi orang-orang kita agar tidak mengalami apa yang disebut dehumanisasi, yakni tragedi menjadi atap apa, lalu sukses mewujudkan impian kolektif nan indah dalam berbagai ungkapan yang ada, sehingga kehidupan WAU bertumbuh dan berkembang lebih baik dari waktu ke waktu, sekaligus menjamin kejayaan Manggarai pada masa-masa selanjutnya seperti saat ini dan terus sampai nanti entah kapan. Sekian dan terima kasih. Opini ini merupakan upaya percobaan untuk memahami fenomena budaya Manggarai. Mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Sampai jumpa edisi berikutnya.